Halo, selamat kembali di One Research. Di episode kali ini kita akan membahas tentang saham ya, yang memiliki potensi beggar seperti Pani. Cuma di sini saya disclaimer bahwa saya akan coba menjelaskan dari segi teknikal maupun dari segi aksi korporasinya aja ya. Untuk teman-teman analisa apakah ini beggar apa enggak, mungkin bisa teman-teman tentukan setelah melihat video kali ini ya. Nah, di sini saya akan coba mengingatkan bahwa kita nostalgia bahwa Pani itu sempat dia ini right issue teman-teman. Jadi kan Pani kan waktu itu kan perusahaan kalau salah kaleng ikan ya, seingat saya kalau saya nggak salah. Jadi dia ini harganya awalnya waktu itu adalah ratusan ya, mungkin di bawah 500 ingat saya. Habis itu dia naik sampai ke 5.000. Nah, setelah ke 5.000 ya, ke 5.000 dia melakukan right issue sebesar 10,5 triliun. Dan itu di harga 5.000 ya teman-teman ya. Dan kalau kita lihat dari segi teknikal setelah dia right issue ya, pada waktu itu dia ini sideways sangat lama. Itu hampir 1 tahun ya, atau sekitar 6 bulan baru dia naik ke 18.000. Dan kalau kita lihat dari segi analisis korporasi ya, WiFi ini hampir sama. Jadi saham yang kita bahas adalah saham WiFi ya. Seperti yang di thumbnailnya yang ada di depan ya, bahwa ada Bapak Hasim. Jadi WiFi ini mau right issue 5,9 triliun. Ini di harga 2.000 teman-teman. Cuman ini nggak cuma right issue aja. Jadi dia menerima investasi 4 triliun. Jadi kalau kita hitung 5,9 tambah 4 triliun ya hampir 11 triliun ya. Jadi secara injeksi dana itu hampir mirip dengan Pani. Jadi di kisaran 11 triliun, Pani kan tadi kan 10,5 ya. Ini 11 triliun, bakal lebih besar. Dan itu di harga 2.000 ya, di harga atas. Kalau kita lihat teknikal, WiFi ini kan naik ya dari harga 100 sampai ke harga 2.000 ya. Harga 2.000 saya kira WiFi ini masih akan sideways yang sangat lama, mungkin sampai akhir tahun ya. Akhir tahun karena dia menunggu aksi korporasi right issue ya. Nah, right issue-nya kapan? Mungkin nanti kita akan coba bahas berdasarkan analisa riset ya dari beberapa sekuritas yang sudah saya analisa kembali ya menggunakan AI. Nah, di sini saya mau disclaimer bahwa saya akan menggunakan analisa dari Bahana Sekuritas ya dan juga dari Samuel Sekuritas. Jadi saya disclaimer ya bahwa data-datanya mungkin nanti akan coba saya kirim ya link untuk risetnya nanti di deskripsi pada video kali ini. Nah, mungkin sebelum itu saya akan coba jelaskan ya. Ini adalah analisa dari Samuel yang sudah saya analisa kembali ya dengan menggunakan AI ya. Jadi si WiFi ini memiliki produk yang namanya Starlight. Nah, Starlight ini dia ini memiliki internet murah ya. Jadi harga 100.000 ini dapat 200 Mbps. Dan segmennya dia ini adalah untuk orang yang menengah ke bawah. Dan harganya dia ini sangat kompetitif ya kalau kita bandingkan dengan kompetitor-kompetitor lainnya ya. Itu bahkan 80-90% lebih murah dari pesaingnya. Dan kalau kita lihat WiFi ini adalah perusahaan yang sangat-sangat efisien. Jadi dia ini bisa membuat perusahaannya sangat efisien jika dibandingkan dengan kompetitornya. Nah, kenapa dia sangat efisien? Jadi dia ini memanfaatkan jalur kereta KAI teman-teman untuk menjadi fiber optiknya. Jadi kayak di rel kereta ini dipasangin fiber optik ya. Sehingga ini membuat dia ini menjadi lebih efisien. Nah, efisiennya dia ini bisa membuat marginnya dia ini 70,9% ya. Ini tertinggi di sektornya dia. Makanya WiFi ini kalau kita lihat sebelum dia booming ya itu ROE-nya itu sangat tinggi ya, karena memang harganya murah ya, internetnya cepat dan juga
kalau kita dibandingkan dengan internet yang di desa-desa ya, itu kan lebih mahal ya. Di desa kalau kita ngomongin 100.000 kita cuma dapat 10 Mbps. Ini WiFi menawarkan 100.000 200 Mbps. Pasti nanti akan mendisrupt di industrinya kalau saya lihat. Nah, ini adalah proyeksi dari kinerja WiFi. Ini adalah proyeksi jika nanti dia memang setelah rek isu dan rek isunya berhasil, kinerja perusahaannya membaik. Nah, ini adalah potensi EBITDA marginnya dia ke depannya. Jadi sampai tahun 2025 ini proyeksi ke depannya labanya dia kisaran 517 miliar ya. Terus di tahun 2026 tahun 2026 nanti akan menjadi 1,2 triliun dan sampai ke tahun 2027 nanti akan menjadi 2 triliun. Jadi pertumbuhan labanya ini maka akan sangat gila ya ke depannya kalau misalkan dia berhasil melakukan rek isu. Nah, untuk mendukung untuk dia bisa mencapai targetnya, nah ini udah beberapa kemitra strategis ya, baik itu dari PLN, terus KAI, terus Pegas, dan juga beberapa provider ya seperti NTT, Nokia, Huawei, Qualcomm, Linknet, dan juga yang lain-lain ya. Dan kalau kita lihat, dia ini melakukan kemitraan besar ya dengan NTT ya. Jadi NTT ini adalah Nippon Telegram and Telephone. Ini adalah perusahaan satu raksasa ya di dunia telekomunikasi di Jepang. Jadi berinvestasi sebesar 4 triliun. Ini di anak usahanya si WiFi ya, si integrasi jaringan ekosistem. Di mana si anak usahanya ini menopang kurang lebih 60% pendapatan dari WiFi. Jadi dia ini adalah cash cow-nya WiFi ya, atau sumber pendapatannya si WiFi. Nah, bentuk investasinya itu adalah 1 triliun ya dalam bentuk cash, dan juga sisanya itu berbentuk aset tidak berwujud ya seperti license, terus pelatihan, sistem, tool teknis ya dan lain-lain. Nah, imbalannya apa? Imbalannya itu nanti si NTT ini akan mendapatkan 49 saham dari anak usahanya WiFi. Tentunya WiFi ini tidak mau ya dia kehilangan anak usaha ya. Anak usahanya dia pendapatannya nanti akan dibagi dengan NTT gitu ya. Nah, akhirnya apa? Akhirnya si WiFi akan melakukan rek isu jumbo ya. Ini berkisaran 5,9 triliun. Jadi ceritanya itu si WiFi nggak mau kehilangan anaknya. Jadi kan pendapatan utamanya kan dari IJ ya. IJ diinjek sama Jepang, nanti dia terdilusi, dia nggak mau sampai terdilusi, makanya dia injek juga ke IJ-nya dia. Jadi nanti si WiFi akan tetap menjadi pemegang mayoritasnya ya. Nah, dia ini rek isu sebesar 5,9 triliun dengan jumlah saham barunya itu 2,9 miliar saham ya, atau setara 5,56% dari total saham beredar setelah rek isu. Jadi rek isunya ini diperkirakan yaitu di tanggal 17 sampai 23 Juni tahun 2025. Ini adalah riset dari Bahana ya. Nah, ini adalah penting teman-teman. Jadi ada komitmen dari pemegang sahamnya nanti. Jadi dia ini akan berkomitmen penuh menebus haknya. Jadi 3 triliun ini pasti akan ditebus ya dari total 5,9 triliun. Ini udah ada standby buyer-nya ya. Terus selanjutnya, tujuan penggunaan dana ini akan disalurkan ke IJ seperti yang saya bilang ya. Jadi dia nggak mau kehilangan si IJ ini ya. Ya, nantinya jika saham kita ya sebagai investor minoritasnya nanti akan menebus ya 25 sisanya. Nah, porsi kepemilikan WiFi di IJ itu sekitar 6,6%. Sementara itu jika semua ini rek isunya terserap ya sebesar 5,9 triliun, itu nanti WiFi setelah ditopang oleh pendanaan besar itu dia akan mendapatkan 7,2% dari total saham IJ ya. Jadi setelah Jepang masuk 4 triliun, WiFi masuk 6 triliun, nanti akan membuat porsi saham WiFi ya
di anak usahanya yang tadi, yang IJ ini akan menjadi 72%. Nah, potensi ekuitas WiFi setelah terjadi aksi korporasi ini akan naik menjadi 8 triliun ya, sekitar 8 triliun. Nah, ini akan membuat peluang ya pendanaan dari obligasi maupun pinjaman dari bank, karena equity dari perusahaannya kan semakin meningkat. Nah, jadi potensi dia mendapatkan pendanaan yang lain itu jadi semakin besar. Kalau kita lihat kan kemarin dia dapat pendanaan dari ini ya, BNI ya, dapat 1 triliun. Padahal kalau kita lihat ekuitasnya dia kan belum sampai 1 triliun ya. Jadi BNI sangat berani ya untuk memberikan pendanaan sebesar itu kepada WiFi. Tentunya pasti akan ada hal besar kalau misalkan ada aksi korporasi lain yang lebih besar ya. Makanya dia berani mengambil pinjaman sebesar itu. Ya, karena memang ada aksi korporasi seperti ini ke depannya. Nah, mungkin itu aja dari teman-teman. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa WhatsApp aja ya di 0811 888 4657. Oke, mungkin sekian dari saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.